Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Septina Khairunisa, mahasiswa dengan NIM 07041282227043. Saya ingin menyuarakan kampanye, sekaligus mengajak kalian semua menyelami salah satu bencana lingkungan yang paling menghancurkan yang terjadi di era modern. Peristiwa yang melampaui batas bencana biasa, karena yang terbakar bukan hanya hutan, tapi suara kehidupan di dalamnya. Peristiwa ini dikenal dengan Black Summer. Coba bayangkan sebuah malam ketika langit menjadi merah menyala, udara menghitam oleh asap, dan bumi seperti kehilangan nafasnya. Di tengah kegelapan itu, jutaan hewan liar berlarian dalam kepanikan, bukan untuk berburu atau bermain, tetapi untuk bertahan hidup. Inilah yang terjadi di Australia pada musim panas tahun 2019 sampai 2020. Sebuah kebakaran hebat yang tidak hanya menghanguskan pepohonan, tetapi juga menghapuskan jejak kehidupan. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak melihat, tidak mendengar, bahkan tidak merasakan, karena mereka yang paling terdampak tidak punya suara. Musim panas 2019 hingga 2020 menjadi musim terbakar bagi Australia. 9,7 juta hektar hutan musnah, 3 miliar hewan liar terdampak, lebih dari 400 juta ton karbon dilepaskan ke atmosfer, dan lebih dari 50% habitat spesies langka hilang dalam hitungan minggu. Ini bukan hanya kebakaran, ini adalah krisis ekologis terbesar dalam sejarah Australia, dan mungkin awal dari banyak tragedi serupa di masa depan. Spesies seperti koala, danard, lyrebird, dan anggur pohon mengalami kerugian habitat hingga 80%. Beberapa populasi nyaris lenyap dari alam liar. Bahkan, mikroorganisme tanah dan penyerbuk alami terganggu parah, menandai kerusakan sistematik yang tak terlihat mata. Kita tidak hanya kehilangan hewan, kita kehilangan bagian penting dari jaringan kehidupan. Kerusakan ini tidak hanya terjadi di alam liar, tetapi asap pekat juga menyelimuti kota-kota besar seperti Canberra dan Sydney, dengan menurunkan kualitas udara ke tingkat berbahaya. Puluhan ribu orang dilaporkan mengalami gangguan pernapasan. Abu dan zat kimia dari proses pemadaman mencemari sungai dan danau. Air yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi racun bagi manusia dan satwa. Dan bahkan setelah api padam, kehidupan tidak serta-merta pulih, karena menjadi steril, siklus air terganggu, bahkan spesies tidak kembali. Dan ekosistem memerlukan waktu puluhan tahun untuk sembuh. Bencana ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi pembangunan berkelanjutan kita. Setidaknya, 4 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs berguncang secara langsung. Pertama, penanganan perubahan iklim. Karena suhu bumi yang menghangat, memperpanjang musim kebakaran dan membuatnya lebih intens. Kedua, ekosistem daratan. Puluhan spesies masuk daftar konservasi darurat, dan sebagian lainnya terancam punah. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Asap kebakaran menyebabkan ribuan kasus ispa, memperburuk kondisi pasien dengan penyakit pernapasan kronis. Keempat, air bersih dan sanitasi. Sumber air alami tercemar abu dan limbah bahan kimia, menurunkan kualitas dari air minum. Bagaimana seharusnya kita memandang dunia ini? Selama ini, kita menempatkan manusia di atas alam. Kita bertanya, apa manfaatnya bagi kita? Seolah-olah, alam hanyalah sumber daya tak terbatas. Tapi Black Summer mengingatkan bahwa alam bukanlah objek. Ia adalah subjek kehidupan. Seperti konsep ekosentrisme mengajarkan kita bahwa alam bukan milik manusia. Semua makhluk hidup punya nilai, bahkan tanpa manfaat.
dan manusia adalah bagian dari ekosistem, bukan penguasanya. Contoh nyata ada pada masyarakat adat Australia yang mempraktikkan cultural burning, yaitu pembakaran kecil yang terkendali, yang dilakukan dengan pemahaman ekologi lokal. Hasilnya, alam tetap sehat, resiko kebakaran besar pun bisa ditekan. Ilmu modern bisa belajar dari kearifan lokal, asal kita mau mendengarkan. Kebakaran Red Summer bukanlah akhir dari segalanya, tapi peringatan bahwa sistem alam tidak bisa terus-menerus menahan laju kehancuran manusia. Solusinya bukan hanya teknologi, tapi juga etika dan empati. Kita butuh pemulihan ekosistem, investasi di restorasi habitat, kebijakan konservasi jangka panjang, dan kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat adat. Kita tidak bisa membangkitkan kembali 3 miliar nyawa hewan yang hilang, tapi kita bisa menyelamatkan yang tersisa dengan mengedukasi tentang kebakaran dan dampak ekologisnya. Dukung gerakan konservasi dan reforestasi. Pelajari nilai ekosentris dan bawa ke cara hidup sehari-hari. Suarakan bahwa kita butuh hutan lebih dari yang kita sadari. Bumi bukan tempat menumpuk keuntungan. Bumi adalah rumah kita, dan rumah seharusnya dijaga. Terima kasih telah mendengarkan. Mari kita menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara.